Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Sedikin Bayar. Malam ini saya akan menceritakan sedikit pengetahuan saya tentang hari lahirnya Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila merupakan judul pidato yang disampaikan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Pada pidato yang disampaikan oleh Soekarno pada saat itu masih dikatakan bahwa secara aklamasi karena pada saat itu pidato yang disampaikan oleh Bung Karno belum memiliki judul dan pada akhirnya pidato Bung Karno pidato Bung Karno pada saat itu mendapat sebutan hari lahirnya Pancasila. Pada pidato yang disampaikan oleh Bung Karno pada saat itu usai sambutan karena pada saat itu mendapat sambutan hari lahirnya Pancasila dari mantan ketua badan BPU PKI yang dimana atas nama Dr. Randus Pemersatuan Rakyat Indonesia Adi Widyoningrat yang tadi telah dikatakan oleh saudara Muhammad Yamin. Pada akhirnya Pancasila itu sendiri alangkah banyak macam dinyatakan sah pada tanggal 18 Agustus 1945. Bagaimana mempersatukan aliran Mungkin saya itu dari saya. Suku-suku, agama-agama, sekian dan terima kasih. lain sebagainya itu. Jikalau tidak diberi satu dasar. Selamat malam sahabat milenial di seluruh Indonesia. Saya Agustin Nurul Fatima. Di sini saya akan Itulah saudara-saudara. menceritakan sedikit apa sih sejarah lahirnya Pancasila. Saya akan bercerita menurut apa yang saya tahu dan saya baca dari beberapa sumber. 1 Juni 1945 merupakan hari lahirnya Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara yang sampai saat ini digunakan oleh warga Indonesia. Pancasila ini sendiri dirumuskan dengan dilangsungkannya beberapa rapat, yaitu oleh badan sering kita sebut itu BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam rapat tersebut, beberapa tokoh telah mengungkapkan pendapatnya, di antaranya yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Dari beberapa perdebatan untuk perumusan Pancasila ini, terakhir rapat atau sidang BPUPKI ini dilangsungkan dari tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Pada saatnya hari terakhir, yaitu tepatnya 1 Juni 1945, dan gilirannya yaitu Insinyur Soekarno dalam pemaparannya, disitulah semua rumusan atau pendapat dari perencanaan susunan Pancasila dicetuskan atau
disahkannya lahirnya Pancasila pada tanggal tersebut. Seorang pemimpin besar Asia. Dan walaupun apa ya, walaupun sudah dicetuskan lahir pada tanggal tersebut, namun masih banyak perdebatan yang terus muncul karena masih banyak pendapat yang terus masuk. Jadi selama itu dibentuklah panitia 8 untuk membahas lagi lebih dalam tentang Pancasila ini. Jadi panitia itu menggali lagi dari pendapat ketiga tokoh tersebut, sehingga dibentuklah lagi panitia 9. Panitia 9 ini juga membahas hal yang sama, yaitu mengkaji kembali perumusan dan rencana tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perencanaan pembukaan Undang-Undang 1945 ini juga di dalamnya termasuk terdiri dari Pancasila tersebut. Itu terus berlangsung hingga pada tanggal 16 Agustus. Dan pada saat itu untuk mengisi kekosongan, karena dari menurut kabar dari radio, Jepang itu menyerahkan diri, yang harusnya Jepang memberikan janji kepada Indonesia atas kemerdekaan, namun Jepang sendiri justru menyerahkan diri kepada sekutu. Nah, di situ terjadi kekosongan. Jadi di Indonesia tidak ada yang berkuasa seperti itu. Intinya seperti itu. Dan disitulah masyarakat atau warga mengusulkan kepada Soekarno untuk beliau mendeklarasikan ya, pada tanggal berikutnya. Nah, sehingga karena himpitan atau desakan dari warga, maka Soekarno pada tanggal 17 Agustus membacakan proklamasi atas kemerdekaan Indonesia dan mengesahkan juga untuk Pancasila sebagai dasar negara. Mungkin itu saja yang saya tahu ya. Maaf kalau cerita saya agak belibet karena sedikit grogi. Jadi sekian, selamat malam dan assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam teman-teman milenial. Perkenalkan, nama saya Fitria Roza, saya dari Rumah Milenial. Saya ingin menjelaskan tentang apa itu sejarah Pancasila. Jadi Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945, Bapak Soekarno menyampaikan ide gagasan dalam sebuah pidatonya yang dinamakan Dasar Negara atau yang kita sebut dengan Pancasila. Panca artinya 5, sila artinya asas atau prinsip. Pada saat itu Bung Karno menyampaikan dasar negaranya, yakni sila pertama ketuhanan, sila kedua perikemanusiaan, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat demokrasi, dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itulah saudara-saudara. Setelah melalui beberapa persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan dalam satu ucapan daripada sidang seorang pemimpin Dokuritsu Jumiko Sakai atau yang kita sebut dengan BPUPKI. Pada sidang tersebut, Pancasila disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam persidangan tersebut, Pancasila disahkan dan dicantumkan dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bentuk dasar negara Indonesia yang sah. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Umam dari Rumah Milenial. Malam ini saya akan menjabarkan apa itu Pancasila dan hari lahir Pancasila.
Pancasila sendiri adalah ideologi bangsa Indonesia yang terdiri dari kata panca dan sila. Panca artinya asas, panca artinya 5, sila artinya asas. Jadi artinya ada 5 asas ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sendiri tercetus di rapat BPUPKI. BPUPKI itu adalah Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia. Badan itu dibentuk oleh Jepang karena waktu itu mereka itu kalah perang. Mereka itu ingin merebut hati rakyat Indonesia agar bisa menguasai lagi tanpa penjajahan perlawanan tentunya. Jadi rapat itu terjadi di yang sekarang namanya Gedung Pancasila, mulai dari tanggal 28 Mei sampai dengan 1 Juni. Pada rapat tersebut, di hari terakhir, Insinyur Soekarno memberikan pidato. Dalam pidato tersebut mencetuskan nama Pancasila itu dan isi-isinya. Namun, keputusan itu belum final. Setelah rapat tersebut diadakan lagi, dibentuklah panitia-panitia kecil untuk membahas lebih lanjut apa yang dipidatokan Bung Karno pada tanggal 1 Juni waktu itu. Disebut dengan panitia 9. Maaf, nggak bisa disebut nama-namanya. Jadi setelah dicetuskan dan dirumuskan oleh panitia 9 ini, digodoklah, lalu dimasukkan sebagai, pertamanya dicetuskan sebagai Piagam Jakarta namanya waktu itu. Setelah dimasukkan Piagam Jakarta, ada masukan lagi, ada perubahan lagi, baru disahkan tanggal 18 Agustus 1945 dan masuk ke dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang alinea keempat. Masalah itu. Berikut sekian penjelasan saya tentang sejarah. Hari lahir Pancasila sendiri sebenarnya belum terbentuk sampai tanggal 1 Juni 2016 itu baru dicetuskan hari lahir Pancasila oleh Presiden Jokowi dari Kepres nomor 24 tahun 2016. Hari itu baru dicetuskan diperingati hari lahir Pancasila dan dijadikan sebagai hari libur. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisnawati, saya dari Rumah Milenial. Untuk kemarin kita bahas tentang Marhaen, di sini kita akan membahas tentang sejarah lahirnya Pancasila. Nah, pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Namun, apakah kalian tahu bagaimana sejarah lahirnya Pancasila itu? Sejarah lahirnya Pancasila tidak terlepas dari peran Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat sebagai BPUPKI. Badan BPUPKI, sidang BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang bertujuan untuk dasar Pancasila. Di dalam sidang itu terdapat 3 tokoh. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin, yang kedua Supomo, dan yang ketiga Soekarno. Pidato Soekarno dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 1945 yang melaraskan dasar Pancasila: 1. Kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau prikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan nasional, dan yang kelima itu ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno menyatakan bahwa 5 dasar Pancasila itu disebut, dan itulah saudara-saudara,
5 dasar Pancasila itu disebut apa ya lu? Ada satu ucapan daripada seorang pemimpin besar. Lazim. Dia berkata, 5 dasar Pancasila itu dikatakan Pancasila. Sila itu yang artinya dasar atau can only be preserved upon a basis which is larger. Astagfirullahaladzim, lupa. Aduh, lupa semuanya. Mungkin cukup sekian sejarah Pancasila dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Santoso dari Rumah Milenial. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Pancasila. Pancasila sendiri itu adalah pedoman dari dasar negara Indonesia. Dalam garis besar, Pancasila itu berarti dalam bahasa panca artinya 5 dan sila itu asas atau dasar kenegaraan. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 atas sidang dari BPUPKI. Dalam sidang tersebut, Pancasila sendiri itu dibagikan menjadi 5 sila. Dan lain-lain sebagainya itu. Jikalau tidak diberi Dan dasar yang mereka bersama bisa berpijak di atas. Dan itulah saudara. Udah kata.